Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Karena kita tahu firman Tuhan itulah kebenaran yang akan terus menuntun kita, yang menjadi pedoman bagi hidup kita. Firman Tuhan jugalah yang akan menerangi setiap langkah hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa supaya Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang menyingkapkan dan menyatakan kebenaran firman-Nya atas kita semua. Sehingga kita bisa menangkap rema yang dari Tuhan, dan lebih lagi kita bisa mengerti dan menghidupi, melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam hidup kita. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Begitu besar Tuhan, segala rahmat anugerah-Mu, segala berkat penyertaan-Mu, pertolongan-Mu. Bahkan kami percaya Engkau juga yang senantiasa melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami semua, buat kami bisa menangkap dan mengerti serta menghidupi, melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Filipi 4 ayat 12 dan 13. Saya bacakan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di kota Filipi ini menegaskan bahwa ya Rasul Paulus itu bisa mengerti, memahami. Jadi bukan hanya mengajarkan teori saja. Ya, Rasul Paulus pernah mengalami dan menyampaikan kepada jemaat di Filipi ini satu hal yang dia sendiri bukan hanya tahu tapi mengalaminya. Kekurangan, kelimpahan, bagaimana pernah juga kelaparan, ya pernah juga kenyang, ya pokoknya segala perkara itu pernah dia alami. Nah, bahkan statement yang luar biasa, segala perkara, ya perkara apa aja, mau kelimpahan, mau kekurangan, ya mau mungkin kondisi susah ataupun senang, ya berat ataupun ringan beban hidup, apapun itu dapat ku tanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan. Ya, di dalam Tuhan yang memberi kekuatan. Jadi bukan gagah dan kuatnya Rasul Paulus sendiri. Bukan kemampuan Rasul Paulus sendiri. Sekalipun dia mengalami banyak masalah pergumulan dalam hidupnya. Dan itu justru menjadi kesaksian bagi jemaat khususnya di kota Filipi. Dan tentu juga sekarang bagi kita semua. Jadi tidak ada hal yang harus ditakutkan. Bahkan Rasul Paulus mengatakan segala perkara, apapun perkara yang kau hadapi, apapun pergumulan yang dihadapi, ya semuanya bisa ditanggung. Ingat, bukan di dalam kekuatan sendiri, bukan dalam pengetahuan, kemampuan sendiri, tetapi di dalam Tuhan yang memberi kekuatan. Tuhan memberikan kekuatan ya kepada setiap orang-orang yang percaya kepadanya, yang mengandalkan Dia. Karena itulah mari saya mengajak kita semua, seperti Rasul Paulus katakan ini, segala perkara, apapun perkaramu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara sedang dalam pergumulan, masalah perekonomian, masalah keluarga, masalah sakit penyakit, masalah pekerjaan, pasangan hidup, masalah anak-anak, masalah apapun itu. Karena segala perkara ini saudara bisa terjemahkan menurut keadaan Bapak Ibu Saudara semua.
Ya segala perkara, apapun perkaramu, apapun keadaanmu. Ingat, seperti dikatakan Rasul Paulus, dapat kutanggung, bisa ditanggung di dalam tentunya Tuhan yang memberi kekuatan. Jadi selama kita ada di dalam Tuhan, apapun keadaan kita percaya kita bisa menanggung, kita bisa menghadapi. Bahkan kita percaya kita akan disertai, kita akan ditolongnya, kita akan dimampukannya, dan kita akan mengalami kemenangan. Kita bisa mengalami keberhasilan, bahkan keberuntungan pun menyertai hidup kita ketika kita ada di dalam Tuhan. Kuncinya itu. Jadi kita menyadari kekuatan kita yang terbatas, kemampuan kita yang terbatas. Tetapi kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya, tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa kepedulian Tuhan. Artinya, Tuhan pasti akan menolong kita. Dia pasti akan memberi kekuatan kepada kita. Ya, jadi tidak ada kekuatan atau mungkin permasalahan kuasa apapun yang menghimpit kita, yang membuat kita tidak bisa menghadapinya. Ya, karena sekali lagi Dia Tuhan pasti memberi kekuatan kepada kita. Senada dengan yang dikatakan dalam 1 Korintus 10:13 ya. Jadi pencobaan biasa tidak melebihi kekuatan. Nah, tidak melebihi kekuatan, bahkan kita akan diberikan jalan keluar. Karena itu Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, engkau yang sedang dalam pergumulan, jangan putus asa. Pandang Tuhan, ya, Dia berkuasa. Dia sanggup melakukan segala perkara. Bahkan Dia sanggup melakukan segala sesuatu melebihi apa yang bisa kita pikirkan ataupun doakan. Ya, doa-doa kita terbatas, tapi Tuhan sanggup mengerjakan melebihi itu semua. Karena Dia mengasihi saudara dan saya. Karena Dia sumber kekuatan bagi kita. Selama kita tetap bersandar, mengandalkan Tuhan, maka dalam kondisi apapun kita bisa melewati keadaan itu dan berkemenangan. Ingat, mau kekurangan atau mau kelimpahan, mau engkau sedang kesusahan, kesedihan, engkau kelaparan, engkau yang sedang tidak lapar atau kenyang bahkan, apapun keadaanmu, ingatlah Tuhan yang beserta engkau, Dia yang menolong dan memampukan. Karena itu jangan lupa, saat kau mengalami kemenangan itulah, saat kau mengalami keberhasilan, kembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Saksikan tentang Tuhan kepada semua orang, sehingga dunia boleh melihat sungguh Tuhan yang menyertai kita, yang menolong kita, memberi kekuatan kepada kita, sehingga kita bisa berkemenangan. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kembali lagi pagi ini diteguhkan dengan firman-Mu. Segala perkara apapun yang kami hadapi, kesulitan apapun, pergumulan apapun, kami percaya kami bisa menanggung, kami bisa menjalaninya, bahkan kami bisa mengatasinya. Sebab Engkau Tuhan yang memberi kekuatan. Selama kami ada di dalam Engkau, Tuhan sumber kekuatan kami, maka kami bisa menanggung segala perkara ini dan hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan hari ini, mohon tuntunan penyertaan-Mu atas segala aktivitas kami, dan dijauhkan celaka dan mara bahaya, dijauhkan segala yang dari si jahat. Damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, serta berkat-berkat-Mu menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, selalu tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Sukses menyertai kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.